Hai, balik lagi di RWPP Plot. Dan ada penyihir di dunia ini. Keajaiban apa yang akan terjadi? Anime terbaru musim ini. Ini dia alur cerita anime Witchwatch episode 1. Wibu. Dibuka dengan menampilkan seorang anak perempuan yang sedang menangis di depan seorang anak laki-laki. Dia berjanji akan berlatih keras agar bisa menjadi penyihir hebat. Lalu mereka berjabat tangan untuk mengikat janji. Arigato. Niko, ippai shugyo shite ippana majo ni naru yo. Di masa sekarang, seorang pembuli sedang mengganggu seseorang yang bernama Morihito. Bukannya takut, Morihito justru tidak ingat dengan sekumpulan pembuli ini. Rupanya, para pembuli dan Morihito sudah saling mengenal sebelumnya. Si pembuli berambut jambul mengukit masalah saat hari kelulusan, di mana saat itu Morihito menolong seseorang yang sedang dibuli oleh mereka. Mereka sangat kesal dengan Morihito dan ingin menghajarnya. Mereka pun menyerang Morihito, tapi Morihito dengan gesit dan lincah menghindar. Tapi endingnya, di rumah Morihito, dia sedang makan bersama bapaknya. Bapaknya bertanya kepada Morihito, kenapa dia sengaja kena pukul oleh pembuli itu. Morihito beralasan, jika dia melawan para pembuli hanya akan berakhir dengan kondisi yang buruk. Karena Momota adalah satu-satunya anak yang pernah dipukul saat mereka masih kecil. Dan saat itu Momota benar-benar dihajar dengan sangat parah. Meskipun Morihito sudah bisa mengendalikan kekuatannya, tapi Morihito bilang lebih mudah membiarkan mereka memukulnya dan menyelesaikannya. Lalu bapaknya mengganti topik obrolan dan bertanya, apakah Morihito mengingat Nico? Sekejap Morihito mengingat penyihir Nico. Dia adalah teman masa kecil Morihito, aka gadis kecil yang kita lihat di awal tadi. Nico-chan no koto wa oboete iru ka? Majo no Nico ka? Yang Morihito ingat adalah bagaimana Nico seringkali mencelakai dirinya. Waktu itu Nico bilang akan pergi ke tanah suci para penyihir untuk pelatihan. Dan sekarang pelatihan Nico sudah selesai dan dia akan segera pulang ke rumah. Ditambah lagi, Bapak Morihito bilang jika Nico ingin menjadikan Morihito sebagai familiarnya. Tiba-tiba, wadalah, Morihito sampai muncrat, sampai kena bapaknya. Kaette kuru sou da. Sono Nico-chan ga omae o tsukaima ni shitai to itte kita. Hah? Bapaknya bilang jika memang familiar biasanya adalah binatang, tapi di masa lalu familiar menyerap cukup banyak sihir untuk mengambil bentuk manusia. Hal ini terjadi pada sapi dan harimau. Lalu mereka menikah dengan manusia dan memiliki anak. Dan keturunan mereka dikenal sebagai ogre di masa kini. Terungkap juga jika Morihito dan bapaknya adalah keturunan ogre. Morihito menolak jika harus jadi pelayan penyihir, apalagi seperti Nico. Tapi bapaknya bilang kalau aturan harus tetap dilaksanakan. Di saat Morihito bilang kenapa bukan si bapak saja, bapaknya bilang sebetulnya dia sangat mau. Tapi sayangnya besok dia ada perjalanan bisnis lama ke luar negeri. Sebetulnya Morihito bukan dijadikan pelayan, tapi lebih tepatnya sebagai pengawal Nico. Karena ibu Nico tetap tinggal di tanah suci penyihir karena alasan tertentu. Jadi diputuskan kalau Nico dan Morihito akan tinggal berdua di rumah. Omae to Nico-chan wa kono ie de issho ni kurasu koto ni natta. Wazato yatteru? Di atas langit, seorang gadis yang sepertinya Nico sedang terbang menuju rumah Morihito. Di rumah, Morihito sedang duduk galau mengingat pertemuannya waktu kecil dengan Nico. Di mana waktu itu Nico tidak bisa menyebut nama Morihito dengan benar. Bukannya bilang Morihito, tapi Nico malah bilang Moihito. Jadilah Nico sampai sekarang memanggil Morihito dengan panggilan Moi.
Mengingat itu, Morihito jadi penasaran bagaimana rupa Nico sekarang. Tiba-tiba seorang gadis memecahkan jendela tepat di depan Morihito, dan ternyata dia adalah Nico. Pertemuan mereka terjadi dengan penuh kehangatan. Mulai sekarang kita panggil Morihito dengan sebutan Moi saja. Nico benar-benar dibuat seperti ratu, sementara yang membersihkan serpihan kaca adalah Moi. Nico benar-benar terpesona dengan perilaku Moi. 優しくてぶっきらぼうで変なくせ毛なのよ。どうしよう、これから一緒に住むとかきっといろんなことが起き。 Di saat Moi akan membuang pecahan kaca, Nico bilang kalau dia bisa memperbaiki jendela yang pecah dengan sihirnya. Jadi untuk menggunakan mantra sihir ini, Nico butuh sebuah benda sebagai media, yaitu barang berharga bagi Moi. Moi lalu mengeluarkan cangkir jadul favoritnya yang sangat dia sukai. Nico mulai menggunakan sihirnya. Dia berkonsentrasi dan mengucapkan mantra sihir pemulihan. Dan kaca yang pecah benar-benar kembali menyatu. Moi benar-benar kagum sampai tiba-tiba gelas favoritnya pecah. Nico bilang itu adalah cangkir pengorbanan. Moi benar-benar kesal sampai-sampai Nico menyadari kesalahannya dan dia mengakui jika dia tidak berguna. Tapi Nico yang gak enakan bilang jika Nico sudah berubah dan tidak mempermasalahkan cangkirnya lagi. Nico yang melihat itu malah bersemangat ingin menunjukkan sihirnya yang lain. Dan akhirnya dia memutuskan akan menunjukkan sihir yang membuat benda menjadi tipis seperti kertas. Tapi karena Moi kapok memberikan benda kepada Nico sebagai objek sihir, Nico malah ngide menggunakan sihirnya pada dirinya sendiri. Dan hasilnya adalah 自分にかけてみるね。ペラペラっと。 dia benar-benar menjadi setipis kertas. Tapi efeknya Nico menjadi pusing. Bahkan saking ringannya dia malah tertiup angin. Bahkan saat muntah pun, muntah Nico menjadi seperti potongan kertas konfeti. Setelah tertiup ke sana kemari, hal gawat terjadi di mana Nico terselip di celah kecil. Masalah terjadi ketika Nico merasa efek mantranya akan hilang. Jika dia kembali normal di dalam celah sempit itu, maka dia benar-benar akan gepeng. 魔法の効果が切れる。ここで元に戻っちゃったら本当にぺったんこになっちゃう。 Tiba-tiba Momota si rambut mohawk datang. Dia bertanya, apa yang dilakukan Moi di depan rumahnya? Dia pikir Moi ingin balas dendam padanya. Moi lalu sadar. Dia meminta Momota meminjaminya penyedot debu. Tapi si Momota malah ngajak gelut. Moi lalu teringat bagaimana dia dulu menghajar Momota. Tapi dia malah dimarahi. Setelahnya, saat dia dihajar lagi, dia tidak mau melawan. Disitulah Nico menangis melihat Moi dipukuli. Tapi di satu sisi, Moi menyalahkan dirinya yang terlahir sebagai ogre, di mana dia hanya bisa menyakiti orang atau bahkan tidak bisa melindungi siapapun. Bapaknya lalu menawarkan Moi untuk belajar ogre Qigong untuk mengendalikan kekuatannya. Mengingat semua itu, akhirnya Nico memutuskan untuk menggunakan kekuatannya. Moi menggunakan jurus Qigong Ogre, pemukul besi. Akhirnya Nico bisa diselamatkan dengan menghancurkan tembok yang menjepit Nico. Tapi Momota tidak terima jika tembok rumahnya dihancurkan. Jadi Moi meminta Nico untuk menggunakan sihir pemulihan. Tapi Nico membutuhkan sesuatu yang berharga bagi seseorang. Moi tahu harus mengorbankan apa, yaitu rambut Momota. Karena itu lebih penting dari hidupnya. Setelah semua beres, Nico ngomong kalau ada hal yang ingin dia tanyakan. Tapi bukan apa-apa, Nico malah mengajak Moi berbelanja. Belanjaannya sangat banyak, sampai-sampai Moi bilang tangannya serasa mau patah. Tapi Nico punya ide untuk menggunakan mantra agar semua belanjaannya menjadi ringan.
Benar saja, setelah merapalkan mantra, belanjaan yang tadi berat berubah menjadi ringan. Disinilah Moi memuji jika sihir Nico berguna. で軽っ。2個も持ってみろ。 Nico sangat senang mendengar pujian dari Moi. Moi lalu bertanya, apakah Nico yakin mau agar seluruh kota tahu jika dia adalah penyihir? Karena itu akan menarik semua jenis orang. Tapi Nico bilang, jika ada aturan yang menyatakan kalau penyihir harus memakai sihirnya untuk membantu orang, sihir para pemula itu belum stabil. Jadi untuk menstabilkannya adalah dengan cara berinteraksi dengan orang lain dan membangun hubungan. Di sisi lain, jika mereka sendirian, maka akan tergoda dengan sihir hitam. Mendengar itu, Moi setuju untuk membantu Nico untuk menjadi penyihir hebat. 俺は使い魔だ。お前が立派な魔女を目指すなら、その手助けはする。 Tiba-tiba di tengah obrolan terjadi kebakaran di mana terdapat seorang wanita yang terjebak api. Nico langsung ingin menggunakan sihirnya, tapi Moi sempat melarang karena di situ banyak kerumunan warga. Tapi tekad Nico sudah bulat jika dia akan menggunakan sihirnya untuk membantu orang. Akhirnya mereka terbang untuk menyelamatkan wanita itu. こっちに飛び乗って。 Tapi ternyata sapu terbang Nico terlalu berat jika dinaiki 3 orang. Moi lalu meminta Nico menggunakan sihir meringankan, dan itu berhasil membuat Moi menjadi ringan dan mereka tidak jadi jatuh. Tapi rupanya mantra itu punya efek samping jika digunakan pada manusia, di mana Moi yang terkena mantra itu menjadi sangat ceria. Saat terbang, rupanya sapu terbang Nico tetap tidak mampu menahan beban 3 orang. Jadilah sebelum jatuh, terpaksa Nico menggunakan sihir meringankan untuk dirinya sendiri. チャラへっちゃら。お姉さん、お礼は電話番号ゲッチューで。萌ちゃんがチャラくなってる。 Dan yang terjadi adalah, ya, mereka menjadi sangat periang. Tapi setelah efek mantra meringankan itu hilang, bendanya akan bertambah berat. Jika pada manusia, bukan hanya berat, tapi sifat mereka akan menjadi murung. Dan itulah yang terjadi dengan Nico dan Moi. そうな可能性があるなら事前に教えてほしいだけなんだよ。今後は常に連絡取り合って俺が連絡したりするかもしれない。 Malam harinya sebelum bobo, Nico mengucapkan terima kasih kepada Moi atas semua hal hari ini. Moi lalu teringat perkataan bapaknya, di mana ada ramalan yang mengatakan jika dalam setahun bencana akan menimpa Nico. Ibunya sendirilah yang meramalkan itu, karena dia seorang peramal. Dan cara untuk mencegah bencana itu adalah pelindungnya haruslah familiar. Dan itulah misi yang akan dilaksanakan oleh Mihoichiro. Dan episode ini selesai. Dibuka dengan pagi hari yang tenang, di mana Morihito aka Moi sedang minum kopi di pagi hari. Lalu datanglah Nico dengan piyama. Apakah Moi merasa canggung karena ini pagi pertama mereka tinggal bersama? Tapi Nico kecewa karena Moi merespon biasa saja. 同居して初めての朝、なんだか照れるね。別に照れないが。 Lalu Nico dan Moi pergi ke sekolah karena hari ini adalah hari upacara masuk sekolah. Nico akan bersekolah di tempat Moi dan mereka akan satu kelas. Nico benar-benar happy saat ini, tapi Moi justru khawatir apakah emosi Nico yang meluap-luap akan menimbulkan masalah. 打ち上がるよ。魔女だけど友達できるかな。まずいな。 Di sekolah, Nico melihat siswa lain antara cowok dan cewek yang saling PDKT. Nico juga ingin merasakan itu. Sampai akhirnya Moi mengajak Nico bicara. Nico mengira Moi akan mengungkapkan perasaannya. Tapi yang terjadi adalah Moi menyuruh Nico untuk tidak menggunakan sihirnya di sekolah dan jangan sampai identitasnya sebagai penyihir ketahuan. Alhasil, si Nico jadi cemberut karena tak sesuai ekspektasi. 魔女ですって言うんじゃねえぞ。え？魔法も基本的に学校では使うな。わかったな。
Berpindah ke dalam kelas, seorang bu guru bernama Yuri memperkenalkan dirinya sebagai wali kelas mereka. Dia juga memberitahu hobinya yaitu... Wah, ternyata wali kelas mereka adalah seorang otaku super. Tapi karena tak mau mengaku kalau dia otaku, bu guru Yuri bilang jika hobinya adalah menari mambu. 趣味は漫画を読むことです。同人誌も買い漁るほどガチオタです。なんか変わった先生だな。 Lalu mulailah saat mereka akan absen. Sekali lagi, Moi mengingatkan Nico agar dia tidak memberitahu jika dia seorang penyihir. Moi khawatir jika hal buruk akan terjadi pada Nico karena ramalan itu. 平穏な高校生活をサポートするのが使い魔である俺の役目なのだ。許せ、ニコ。 Lalu dimulailah absen. Mereka punya teman-teman kelas yang unik. Ada yang lemes banget, ada yang kekar banget, ada yang kepedean, tukang komen pedas di sosmed. Di satu sisi, Nico menyadari jika Moi sedang mencatat semua nama dan perilaku teman kelas mereka. Nico yang memperhatikan menjadi gemes, apalagi saat Moi salah tulis dan akan menghapus tulisannya. Tapi penghapusnya malah copot. Melihat itu, Nico berniat menggunakan sihirnya. Dia mengira jika nanti Moi akan senang dan membiarkannya menggunakan sihir di sekolah. Nico berniat menggunakan sihir yang bisa membesarkan benda. Dia akan membuat penghapus Moi menjadi besar. Tapi yang terjadi adalah... びっくりゴンさんみたく Moi malah menjadi seperti Gon dewasa di Hunter x Hunter. Tapi Moi sama sekali tidak menyadarinya. Saat bu guru Yuri melihatnya, bu guru Yuri benar-benar kaget karena dia mengira ada Gon Fritz yang menjadi muridnya. Nico benar-benar panik dan ingin mengembalikan rambut Moi agar normal. Tapi saat dia mencoba, yang terjadi adalah... Kepala Moi menjadi segede gaban. Lagi-lagi bu guru Yuri melihat itu dan shock berat. Dia mengira jika dia hanya berhalusinasi. Nico kembali ingin memperbaiki, tapi yang terjadi malah seperti ini. Moi kaget karena tangan kirinya tiba-tiba membesar dan dia sadar jika itu adalah ulah Nico. Sialnya, nama Morihito dipanggil karena tidak mau ketahuan jika tangannya besar, karena itu akan mengundang keributan. Moi berpura-pura menjadi anak aneh jika ada monster di lengannya. Hal ini terpaksa dia lakukan agar tidak ketahuan. おい、おとなしくしろ、レフティオス。レフティオス。何魔物に取りつかれてんのそういう設定だろ。 Nico lalu berbisik agar Moi menunjukkan tangannya yang besar. Nico akan mengembalikannya. Nico yang dengan ukuran sebesar itu tidak akan meleset. Tapi sebelum dia menggunakan sihirnya, namanya dipanggil. Alhasil sihirnya tak sengaja mengarah ke tubuhnya. Dan yang terjadi selanjutnya adalah... Semua murid kaget melihat tubuh Nico yang membesar. Dan alhasil Nico mengaku jika dia adalah penyihir. Identitas mereka terbongkar di hari pertama. Setelah semuanya kelar, bahwa ibu Nico sudah mengonfirmasi jika memang Nico adalah penyihir, kelas kembali damai. Tapi Moi khawatir jika Nico tidak bisa mendapatkan teman setelah tahu dia penyihir. あれを見たらさすがに誰も寄ってこないか。まあ、魔女とかどうしていいかわかんないよな。 Tapi saat pulang sekolah, tak disangka ada dua cewek yang malah mengajak Nico untuk nongkrong. Mereka adalah Minami Kara dan Ureshino Kukumi. Saat menuju tempat nongkrong, mereka diganggu oleh sekelompok preman sekolah. Tapi Kara dengan santai mengabaikan mereka, bahkan membuat para pengganggu itu patah hati. あんたらみたいなのに使う時間は1秒もないっつの。 Saat nongkrong, Nico bilang sangat senang karena hal seperti ini tidak pernah dia lakukan di tempat asalnya. Setelah ngobrol tentang mereka, tiba-tiba Kara bertanya soal cowok keren yang bersama Nico. Tentu yang dimaksud adalah Moichiro.
Kara mengira jika mereka berdua pacaran. Bahkan Kara semakin kesurupan ketika tahu mereka tinggal serumah. 一緒に住んでるから。 Di luar kafe, terlihat para preman yang tadi ditolak oleh Kara. Mereka merasa sakit hati dan berniat membalasnya. Tapi sebelum mereka menemui garis-garis itu, rupanya Moichiro sudah memantau mereka dan akan menghalangi mereka. Dengan mudah, Moichiro mengalahkan para begundal itu. 喧嘩も弱いし自分勝手で。 Hari berikutnya, Nico menjadi populer di kelas dan punya banyak teman. Sampai tiba-tiba, Kara meminta Nico untuk menunjukkan sihirnya. Itulah yang dikhawatirkan Moi. Tapi Nico malah menyanggupinya. Sihir yang Nico tunjukkan adalah sihir gravitasi ke samping. Saat Bu Guru Yuri masuk, dia kaget terkaget-kaget. Dia mengira dirinya sudah di dalam Infinity Castle dari manga Kimetsu no Yaiba. Ohayou gozaimasu. Mugenjo, kichatta. Setelah kejadian itu, dimulailah jam pertama, yaitu rekreasi, yaitu semacam kelas bebas untuk bermain. Awalnya Bu Guru Yuri menyarankan bermain fruits basket, tapi para murid menolak, sampai Kara mengusulkan untuk menggunakan sihir Nico bermain-main. Mendengar itu, Moi tentu saja menolak, tapi terjadi juga, di mana Nico menggunakan sihirnya untuk bermain terbang-terbangan. 慣れ始めたところでドラゴンボールごっこを始めるやつ。 Setelah semua itu, Moi bertanya pada Nico, apakah dia baik-baik saja, karena pasti banyak energi sihir yang dia keluarkan. Tapi Nico malah menjawab santai, tenaganya bisa kembali pulih asal dia memakan pasta kacang merah. Selain itu, Nico juga senang melihat teman-teman kelasnya bersenang-senang. Dia ingin berbagi dengan mereka. 3組飛んでます。いいなぁ。 3組魔女がいるんだよ。宇宙フルーツバスケットだもんな。 Tapi berbanding terbalik dengan Moi, di mana masa kecilnya tidak begitu menyenangkan sebagai ogre, di mana tidak ada yang mau bermain dengannya karena orang pikir dia anak yang aneh. Itulah sebabnya Moi tidak mau mengungkapkan jati dirinya kepada teman-teman kelasnya jika dia adalah ogre. すみません。トラックグラウンドの端にお願いします。はいよ。 Setelah mengingat hal sedih, ada hal gawat terjadi, di mana sebuah truk memasuki penghalang. Alhasil truk itu langsung terbang. Truk itu terus terbang sampai keluar penghalang, dan yang terjadi, truk itu meluncur jatuh dan untungnya Moi dengan cepat menangkap truk itu, dan hal itu menyebabkan identitasnya ketahuan sebagai ogre. Mau tidak mau, Moi mengakuinya. Moi takut teman-temannya tidak akan menerima, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Teman-temannya justru menyukainya dan tidak masalah dengan jati diri Moi. Dan episode ini pun berakhir. Diperlihatkan seorang wanita yang sedang melakukan ramalan sihir. Diperkenalkan, dia adalah Wakatsuki Ibuki, yaitu ibu dari Nico. Dia sedang membaca ramalan dari sebuah buku, di mana nanti buku itu akan menyebutkan angka yang merujuk pada nomor halaman, nomor baris, nomor kata dari atas baris. Kemudian dengan menyatukan kata-kata yang ditunjuk, maka terciptalah sebuah ramalan. Lalu didapatkanlah ramalan yang mengatakan anjing dan tetesan hujan akan membawa bencana. 犬と雨だれが災いを。 Lalu berpindah di rumah Moi, di mana dia sedang menikmati pagi sambil menikmati kopi. Lalu muncullah Nico dengan piyamanya. Nico berpikir jika Moi akan kagum melihat dia pakai piyama. Tapi yang terjadi adalah 無防備な色気と無邪気な可愛さが融合したエロ可愛い女子と過ごす朝を担当上がりよ。 プスーン。 sikap datar Moi membuat Nico kaget. Apalagi setelah Moi bilang jika baju Nico itu saja. Nico lalu berpikir
jika yang dikatakan oleh Moi itu memang benar. Setelah mencari-cari gaya berpakaian yang bagus, Nico menggunakan sihirnya, di mana dia menciptakan pakaian dari sebuah gambar. Tapi karena gambar hanya menunjukkan satu sisi saja, alias tidak menyeluruh, maka yang terjadi adalah そのまま再現する魔法である。裏側がスケスケなのが欠点である。 bagian belakang baju itu menjadi transparan. Tapi dia tidak punya pilihan. Jadi dia akan berusaha agar bagian belakangnya tidak ketahuan. Alhasil, jadinya dia beralasan jika dia sedang berjalan ke samping, dia tidak boleh membiarkan Moi melihat belakangnya. Bahkan saat Moi mau menambah kopi, Nico melarangnya. Nico hanya ingin Moi memuji pakaiannya. ないでよ。おお、いいじゃないか。 Moi lalu bilang dia suka dengan pakaian Nico, tapi dia juga suka dengan gaya berpakaian Nico yang biasanya, karena menurut Moi yang penting nyaman. Mendengar itu, Nico jadi tersanjung dan bergegas untuk ganti baju, tapi saking semangatnya dia lupa untuk berjalan miring. Jadinya Moi melihat surga dunia. Setelah itu, Nico mengganti pakaiannya dengan yang biasa. Moi melihat dengan kagum. Dia melihat dengan dekat, semakin dekat, semakin dekat. Nico mengira jika Moi akan menciumnya. Tapi yang terjadi adalah 細かく入ったギャザー。古いリネン生地特有のトロンとした揺れ具合。 Moi begitu kagum dengan baju Nico dan bertanya, bajunya dari kapan? Nico menjawab, jika baju itu peninggalan dari nenek buyutnya. Moi pun kaget karena dugaannya benar, karena baju Nico adalah baju vintage. Moi benar-benar pecinta fashion. Dia sangat senang ketika tahu baju Nico adalah fashion vintage dari Prancis. Bahkan jaket yang sering digunakan Moi adalah jaket vintage keluaran tahun 1940. Nico kesal karena Moi hanya membahas baju, padahal dia udah ngarep bisa dicium Moi. Nico mengungkit jika Moi harusnya tidak melihat apa yang tidak boleh dia lihat. Tapi Moi mengelak jika dia tidak dapat melihat apapun karena pantulan cahaya. スケスケなのは分かったけど、光の反射でよく見えなかったぞ。すぐゴミ箱飛んできたし。 Tapi Nico tetap kesal karena Moi sama sekali terlihat santai. Nico mengira dia tidak tertarik kepada dirinya. Tapi Moi bercerita jika dia hanya tinggal berdua dengan ayahnya. Jadi jika terjadi keributan, tidak seburuk itu untuknya. Maka Moi sangat santai. Mendengar itu, Nico jadi malu sendiri dan jadi mengerti kenapa Moi bersikap seperti itu. Apalagi setelah Nico tahu jika mereka punya kegemaran yang sama dalam berbusana. さて、天気がいいし、ランチはお弁当を作って外で食べよう。 Setelahnya, mereka mendapatkan paket yang banyak. Nico bilang dia meminta ibunya mengirim itu, yang isinya cuma manga. Tapi ada satu surat yang nyelip di sana, dan itu untuk Moi. Dalam suratnya, ibu Nico meminta Moi untuk menjaga Nico. Saat ini, ibu Nico tinggal di desa bernama Yuzenkyo. Tempat inilah yang disebut sebagai tanah suci para penyihir. Disinilah Nico berlatih. Ibu Nico meminta Moi agar tidak memanjakan Nico. Jadinya, saat Nico meminta bantuan untuk mengangkat barang-barangnya, Moi menyuruhnya mengangkat sendiri. Bahkan saat Nico mau menggunakan sihirnya, Moi melarangnya. Nico tidak boleh menggunakan sihir. Tapi bukan Nico namanya jika tidak keras kepala. Dia menggunakan mantra double, di mana dia membelah dirinya menjadi dua. Tapi bukan hanya tubuhnya yang terbagi dua. Tinggi Nico juga terbagi, malah bukannya mempermudah, tapi malah mempersulit. Karena kecerdasan Nico juga terbagi. 4分の1になった。みんな。もういい。 Moi benar-benar kesal sampai akhirnya dia mengangkat barang-barang itu sendirian. Moi menyuruh Nico untuk kembali menyatu, tapi Nico malah bilang nanti-nanti saja. Moi lalu melanjutkan membaca surat dari ibu Nico.
Di sana dikatakan jika anjing dan hujan akan membawa bencana. Tak lama, Nico benar-benar dikejar anjing. Tapi tepat waktu, Moi menyelamatkannya. 猛獣のタガが外れた時も許してくださいね。 Setelah kembali normal, Nico meminta maaf pada Moi. Moi pun memaafkan. Ibu Nico telah menitipkan sebuah gambar, di mana gambar itu akan hilang ketika bencananya sudah berlalu. Tapi gambar itu belum hilang. Jadi bisa dipastikan anjing tadi bukan bencana yang dimaksud. Moi lalu memeriksa ramalan cuaca, di mana dikatakan akan hujan. Lalu diperlihatkanlah seseorang yang misterius. Dia tersenyum dengan maksud tertentu. Di hari yang sedang hujan, Moi dan Nico keluar untuk membeli beberapa snack. Moi sebenarnya melarang karena takut akan ramalan tentang hujan itu. Tapi dia tidak bisa mengatakan tentang ramalan itu pada Nico. Moi terus berpikir tentang ramalan itu. Sampai-sampai dia tidak mendengarkan Nico berbicara. Hal itu membuat Nico bad mood karena Moi terlalu khawatir. Apalagi tepat saat ini hujan sesuai ramalan. Moi akhirnya meminta Nico agar satu payung dengannya agar mudah untuk melindunginya. Nico menjadi GR sendiri karena perlakuan Moi. Lalu mereka bertemu dengan Kara. Kara waktu itu mengajak Nico untuk berbelanja. Tapi Nico dengan berbisik menolak ajakan Kara. これから買い物付き合いなさいよ。口パクで今日はごめんねじゃねえんだわ。ムカつくんだわ。 Saat menuju jalan pulang, mereka tidak lewat jalan biasanya. Mereka melewati taman. Nico mengira jika Moi akan menyatakan cinta, tapi yang sebenarnya terjadi adalah Moi menyadari ada yang mengikuti mereka dan memancingnya ke tempat itu. Moi meminta orang yang bersembunyi itu untuk keluar, lalu sebuah siluet hitam muncul dari celah jembatan. Dan dia adalah seorang bertopeng anjing. 本当に誰？ワンダーフルフルそれも誰？だからニコの好きなアニメの主人公だよ。 Nico menyadari jika topeng itu adalah topeng anjing dari anime Wonderful Full kesukaan Nico. Moi menyadari ramalan tentang anjing dan tetesan hujan. Moi berpikir, apakah ini orangnya? Pertarungan tak terelakkan. Pria bertopeng anjing menyerang dan ditangkis oleh Moi. それどころか。やる気満々みてえだな。 Mereka beradu tinju. Tendangan, pukulan, tendang, pukul lagi terjadi antara mereka berdua. Lalu pria bertopeng anjing mengeluarkan semacam tongkat, lalu mengayunkannya. Dan terciptalah angin yang membuat Moi terhempas. Tapi serangan itu belum bisa melukai Moi. Moi akhirnya serius. Ogre Kigong, Ogre Whisk. Sebuah tinju raksasa keluar dari tinju Moi. Tapi itu hanya peralihan perhatian. Dengan sekejap, Moi sudah menangkap si pria anjing. Maksudnya bertopeng anjing. Dan saat Moi membuka topengnya, dia adalah seorang laki-laki. 誰？ Tapi di sini Nico mengenalnya. Dia bernama Kan. Kan adalah Tengu yang tinggal di gunung tempat Nico berlatih. Lalu Kan mengenalkan diri. Nama lengkapnya Kazamatsuri Kanshi. Dia datang ke sini untuk melindungi Nico juga. Dan episode ini selesai. Di rumah Moi, Kanshi yang sangat asik ngobrol dengan Nico malah nyuekin Moi. Karena terus dicuekin, Moi menjadi serius dan meminta Kanshi menceritakan tentang dirinya. Kanshi bilang jika ibu Nico yang meminta dia untuk menjadi pengawal Nico. Setelah selesai menjelaskan, sikap Kanshi semakin menjadi-jadi. Dia malah nyuruh Moi untuk membuat burger. Moi dengan santai pergi ke dapur dan memasak burger. Tapi endingnya, burger itu ditumpahkan langsung ke wajah Kanshi. Moi mulai serius bertanya, jika memang Kanshi adalah penjaga Nico, lalu kenapa dia bersembunyi? Aura mengerikan keluar dari Moi. Dia meminta Nico untuk menggunakan mantra apa saja agar nih orang ngomong. Lalu Nico menggunakan mantra
Animati. Nico menyihir sebuah payung. Ajaibnya, payung ini pun bisa berbicara. Inilah mantra yang memberikan kesadaran pada benda mati. Payung itu mengoceh kalau Ogre dan Tengu tidak pernah akrab. Mereka adalah rival. Sekarang Moi mengerti kenapa Kanshi tidak suka padanya. Para Tengu cemburu dengan Ogre karena mereka lebih terkenal. Kesabaran Moi tipis tisu. Dia kembali bertanya, kenapa Kanshi harus bersembunyi? Kanshi lalu bilang, kalau dia tuh mau melakukan misi ini sendirian, biar yang dapat pujian dan keberhasilan cuma dia doang. Dan dia juga bilang jika dia berasal dari keluarga familiar. Jadi jika ada tugas yang memanggil, dia akan melaksanakannya. わしだけで2個を守りきってみ手柄がっぽり独り占め天狗の地域運爆上がり Tadinya. Tapi si payung bilang kalau Kanshi mau melakukan itu karena dia berhutang dengan Ibu Nico. Dan ternyata benar. Alasan sebenarnya adalah karena Ibu Nico membantu membayar hutang Kanshi. Jadi Kanshi merasa harus berbalas budi. Saat Nico pergi membuat teh, Kanshi memberitahu Moi soal ramalan terbaru, di mana dikatakan jika ada musuh di sekolah. Tapi setelah itu Nico kembali. Mereka lagi-lagi bertengkar. Bahkan sampai-sampai Kanshi tidak kuat lalu pergi. このことはニコに内緒にせなあかん不安でいると闇に惹かれるこれが伊吹さんの指示や Lalu Nico punya ide untuk menggunakan sihirnya. Dia menggunakan mantra sihir Frindle. Itu adalah mantra yang diberikan pada makanan. Dan saat dua orang memakannya, mereka akan menjadi teman. Tapi cara kerja mantra ini adalah orang pertama yang makan akan memiliki perasaan persahabatan satu arah dengan orang yang makan berikutnya. これをモイちゃん、カンちゃんの順で食べさせれば。 Nico lalu mengajak keduanya untuk makan cemilan itu. Nico meminta agar Moi yang makan lebih dulu. Moi tampak curiga memakan cemilan itu. Selanjutnya Nico meminta Kanshi memakannya. Saat Kanshi memakannya, gigitan demi gigitan, perasaan aneh muncul di relung hati terdalam Moi. Dan mantra itu bekerja. Tapi bukan tipe persahabatan yang Nico bayangkan. Karena ini lebih ke Moi menyukai Kanshi. Jatuhnya tuh kayak mahu. ちょ急にせそうとすなほら早く思ってたのと違うんだ。 Alhasil Kanshi kabur dari rumah Moi karena tak tahan dan geli melihat tingkah Moi. Tapi saat dalam pelariannya, Kanshi melihat anak-anak yang sedang memandangi pohon. Rupanya balon mereka nyangkut di sana. Dengan mudah, Kanshi membantu mengambil balon itu. Setelah itu dia pergi. Tapi rupanya dia menjatuhkan cemilan tadi. Anak-anak yang mengingatkan Kanshi jika cemilannya jatuh malah disuruh makan sama Kanshi. Alhasil yang terjadi adalah efek berantai. Kanshi menyukai anak pertama yang makan, lalu anak pertama menyukai anak kedua yang makan, lalu anak kedua menyukai anjing yang makan cemilan itu. Dan akhirnya mereka pun saling rangkul. 肩を組みたいどういう状況？ Saat efek mantra hilang, Nico meminta mereka agar tetap akur. Tiba-tiba bel berbunyi. Nico pikir itu adalah tukang paket yang antar paket dia. Dia pun pergi untuk mengambil paketnya. Tidak lama, suara Nico berteriak. Moi dan Kanshi segera ke tempat suara. Mereka mendapatkan Nico sedang terikat oleh kain. Bukan sembarang kain. Kain itu bisa berbicara dan hidup. 服が魔女の娘よ、この体はこ Nico benar-benar terjebak. Moi dan Kanshi tidak bisa melakukan apa-apa. Karena kain itu bisa memperkuat ikatannya ketika Moi dan Kanshi bertindak. Nico lalu dibawa pergi. Saat Moi akan mengejar, Kanshi menghentikannya. Karena percuma mengejar sesuatu yang terbang tanpa tujuan. 魔女の娘は連れて行く。さらばだ。させるか Disinilah Kanshi menggunakan kekuatannya. Dia memanggil para gagak dan meminta mereka memberi info soal Nico. Seekor gagak lalu meminta mereka mengikutinya.
Setelah mengikuti gagak, mereka akhirnya menemukan Nico. Tapi tidak ada tempat berpijak yang mereka bisa panjat untuk menggapai Nico. Tapi setelah payung yang tadi hidup datang, Moi jadi punya ide. ありがとね萌ちゃん。Moi menggunakan kekuatan angin milik Kanshi dan payung sebagai parasut, sehingga Moi bisa terbang dan dia bisa menjangkau tempat Nico. Si penculik lalu mengeraskan kain yang melilit Nico dengan semakin keras, bahkan dikatakan sekeras baju besi. Tapi dengan kekuatan tinju ogre, Moi memukul dengan keras dan membuat kain itu hancur bersamaan dengan baju Nico. Tapi mereka terjatuh dari ketinggian. Tapi Kanshi dengan sigap menggunakan kekuatannya agar mereka jatuh dengan aman. Ya, sebenarnya cuma Nico yang jatuh dengan aman. Moi sih tidak. Karena kejadian tadi, Kanshi mengira jika itu bencana yang dimaksud ramalan. Tapi gambar yang dikirim ibu Nico tidak hilang. Jadi itu bukan bencananya. Dengan kejadian tadi, Kanshi memutuskan untuk tinggal di rumah Moi. Nico senang mendengarnya. Kanshi beralasan agar bisa sama-sama menjaga Nico. Tapi si payung gak ada akhlak membocorkan kalau alasan sebenarnya adalah Kanshi sudah kehabisan uang untuk menyewa tempat tinggal. 一緒に住んでんだけどね、一人暮らしで舞い上がっちまったのか。送ってもらった生活費は飲む1回です。 Tapi Nico meminta mereka agar akur karena mereka memiliki kesamaan, yaitu sama-sama kesepian. Jadi mereka bisa saling melengkapi. Benar saja, di balik menyebalkannya Kanshi di mata Moi, ternyata dia sangat ramah dan mudah bergaul. Dia bisa mendapatkan teman dalam waktu singkat. Itu membuat kebencian antara Tengu dan Ogre memudar. Dan episode ini selesai. Dibuka dengan Nico yang kagum melihat gambar fan art dari manga terkenal Uron Mirage, sebuah manga yang sangat hot di kalangan remaja. Dan Kuku menggambar fan art dengan sangat bagus. Bahkan di media sosial, dia sudah punya 10.000 follower. フォロワーは何人くらいいるの ?1 万人くらいかな。Bersamaan dengan itu, Bu Guru Yuri si otaku kelas kakap mendengar obrolan itu. Dia juga mengikuti seorang fan art artis favoritnya di sosmed. Tapi tak terduga, semakin Bu Guru Yuri mendengar fakta gambar fan art Kuku, semakin Bu Guru Yuri yakin kalau Kuku adalah fan art artis yang dia follow di sosmed. あなたたち早く帰るのよ。はーい。さようなら。 Tapi Bu Guru Yuri tidak mau membongkar identitas fan art artis favoritnya. Jadilah dia membawa rahasia itu bersamanya. Di saat dia semakin mengagumi karya Kukumi, tiba-tiba dia dikagetkan dengan kedatangan Kukumi. Kukumi datang untuk menyerahkan buletin kesehatan yang dia buat. Saat Bu Guru Yuri melihatnya, dia terkaget-kaget karena Kukumi malah menggambar sosok karakter favoritnya di manga Uron Mirage. Bu Guru Yuri benar-benar gak tahan. Lalu Kukumi bertanya, apakah Bu Guru Yuri suka manga karena dia selalu berbicara sambil mengambil referensi dari manga. Bu Guru Yuri tidak mau mengaku sampai Kukumi melihat jajaran manga Uron Mirage di meja Bu Guru Yuri. Akhirnya Bu Guru Yuri mengakuinya, ya walaupun masih ngeles sedikit. Tapi karena paksaan dari Kukumi, akhirnya Bu Guru Yuri mengakuinya. Mendengar itu, Kukumi sangat senang. Berpindah ke tempat Nico dan dua penjaganya, Moi dan Kanshi, di mana mereka sedang mendengarkan permintaan dari seorang murid agar Nico membuat hawa keberadaannya hilang. Alasannya hanya karena dia ingin saat dia ke toilet tidak ada yang menyadarinya. Itu karena selama hidupnya
Dia terus diganggu saat boker di toilet. Bahkan dia dipanggil dengan nama manusia boker. 関われあだ名がうんこマンになるダンスひどっ。まあ男はガキだから。 Mendengar itu, Moi dan Kanshi sempat tak setuju. Tapi setelah diingat-ingat, kadang mereka juga mengalami hal yang sama. Jadi mereka merasa simpati. Nico akhirnya memberikan sebuah mantra, yaitu 楽にもかけてあげる。モビリティエイト。 mantra ini bisa membuat hawa keberadaan seseorang hilang. Caranya hanya dengan menyilangkan tangannya. Lalu tibalah waktu belajar. Saat itu perut Hara benar-benar mules dan pengen boker. Dia benar-benar sudah tidak tahan. Akhirnya dia mencoba mantra yang diajarkan Nico. Ada bapak-bapak teman-teman. Awalnya dia ragu apakah itu berhasil atau tidak. Sampai saat dia menyelinap tanpa ada yang menyadari mantra itu benar-benar berhasil. Tapi ada masalah, di mana saat dia keluar kelas, dia bertemu guru olahraga yang mukanya mirip gorila. Dikatakan inderanya setajam binatang. Benar saja, meski hawa keberadaannya sudah hilang, si guru muka monyet masih bisa merasakan hawa keberadaan Hara. Tapi untungnya, Moi menolong dengan mengalihkan insting si pak guru muka monyet. 五感が安いすぎるでしょエイリアン森下くん Akhirnya Hara bisa sampai ke toilet. Tapi masalah terbesar terjadi, di mana dia tidak bisa membuka celananya karena tangannya harus tetap menyilang agar mantranya tidak hilang. Kalau dia lepas mantranya, orang-orang akan tahu kalau dia nggak ada di kelas. Bertepatan dengan itu, bel pelajaran selesai. 今だやるなら今しかねえ魔法解除キャストアウト結界 Tiga orang siswa masuk ke toilet. Hara menjadi panik, takut mereka akan mengganggunya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Siswa-siswa itu tidak mengganggu Hara sama sekali. Itu membuat Hara sadar kalau angkat tangan dan izin ke toilet itu tidak terlalu buruk. Gara-gara kejadian itu, batu sihir Nico bersinar. Nico bilang jika seorang penyihir sudah menjadi penyihir sejati, maka batu itu akan menjadi putih. Ini artinya Nico sudah mulai naik level. 僕はトイレ行っただけだけどねニコはこれからも人の悩みを聞いて魔法でみんなを幸せにしたいのよ。 Saat pulang sekolah, seorang pak guru NPC meminta tolong kepada Moi untuk mengangkat mobilnya karena di bawahnya ada seekor kucing. Tentu saja Moi dengan mudah mengangkat mobil itu. Tapi sepertinya kucing itu bukan kucing sembarangan, karena kucing itu bisa berubah menjadi manusia. Dia bernama Miao Nemu. Dia sedang mengawasi Morihito. Dia berniat menjadikan Morihito sebagai familiarnya. Tapi yang aneh, dia sangat penakut. Kalau disentuh orang, dia malah lari. 欲しいわ、このミヤオネムの使い魔に。誰かお探しですか Nemu lalu berubah jadi kucing dan mengikuti Moi dan teman-temannya. Dia sangat menginginkan Moi. Dia benar-benar iri dengan Nico yang bisa menjadikan Moi sebagai familiarnya. Tapi dia terus saja berhayal sampai tak terasa dia mengikuti Moi dan yang lain sampai ke rumahnya. Saat Nico dan Kanshi mau mengelusnya, dia benar-benar tidak suka. Dia melompat ke sana kemari, tapi akhirnya lompatannya membawa dia ke pangkuan Moi. Moi lalu menunjukkan caranya menyentuh kucing yang benar. Moi mulai mengelus-elus Nemu. Nemu semakin larut dalam kenyamanan. Hatinya berdegup kencang. Dan anehnya, saat Moi menyentuh Nemu, Nemu sama sekali tidak merasa sakit. Dia benar-benar nyaman. Tapi masalahnya, sihir perubahan Nemu akan hilang jika dia tertidur. Dia coba menahan, tapi dia tetap mengantuk saking nyamannya. Dan akhirnya dia tertidur. Nemu pun kembali ke bentuk normal. Nemu benar-benar panik.
apalagi saat Kanshi berteriak, "Manusia!" Tapi rupanya bukan Nemu yang dimaksud, tapi boneka manusia yang didapat Kanshi sebagai pelengkap koleksinya. Nemu memanfaatkan itu untuk kabur, dan episode ini selesai. Dibuka dengan Nico yang memberikan gelang yang sudah dimantrai sihir ke seseorang siswi NPC. Nantinya mantra itu akan membuat siswi NPC akan pede, dan insya Allah saat menyatakan cinta, cintanya diterima. 勇気もらったわ。うまくいくといいね。告白。ありがとうニコちゃん。 Saat berjalan dengan Moi, tiba-tiba Moi bertanya soal berat badan Nico. Tapi Nico malah memarahi Moi dan melarangnya bertanya berat badan kepada seorang ciwi-ciwi. Tapi ada sesuatu yang Nico mulai sadari, yaitu Moi alias Moichiro sudah menjadi cowok populer di sekolahnya. そういえばニコ、今体重何キロだ？なんで？ Saat malam hari, tanpa basa-basi, Kanshi langsung bertanya kepada Nico, apakah dia dan Moi berpacaran? Wajah Nico langsung merah. Kanshi menanyakan ini karena melihat tingkah Nico saat berada di dekat Moi. Nico lalu jujur, dia menyukai Moi, tapi Moi sama sekali tidak sadar akan hal itu. Lalu Kanshi punya sebuah rencana untuk Nico. Jadi rencananya adalah mengibaskan rambut Nico ke angin, sehingga Nico akan terlihat seperti wanita cantik. ペース崩さないのよ。決まった時間に寝て決まった時間に起きてコーヒー入れてスーンとしてるんだよ。そんな鬼いる？ Saatnya tiba menjalankan rencana. Di koridor sekolah saat Moi berjalan, Nico memberikan kode kepada Kanshi agar meniupkan angin. Angin bertiup dan Nico mulai beraksi. Dia terlihat mempesona dengan rambutnya yang tertiup angin. Lalu Moi malah biasa saja. Karena belum berhasil, Nico memberikan kode agar Kanshi memberikan angin yang lebih kencang. Tapi yang terjadi malah Nico seperti masuk ke mode Super Saiyan. もっとなびかせたるでニカ。 Lalu datanglah seorang guru kesehatan yang membawa catatan kesehatan para gadis. Tapi karena angin yang dibuat Kanshi terlalu kencang, kertas-kertas yang dipegang bu guru kesehatan terbang kemana-mana. Melihat itu, Moi langsung menggunakan jurus merayap senyap. Moi melompat dan cacat saset-saset mengambil kertas-kertas itu tanpa membuka matanya. Hal itu membuat para gadis semakin terpesona dengan Moi. Popularitasnya pun semakin meningkat. Keesokan harinya, ketika Moi menjadi semakin populer di kalangan para cewek NPC, tiba-tiba seorang laki-laki bernama Ishii menghampiri Nico dan mengajaknya bicara saat makan siang nanti di karya wisata. Nico bercerita ke Kara dan Kukumi. Kara kaget dan bilang kalau itu adalah sebuah pengakuan cinta. Apalagi setelah tahu mereka akan ngobrol saat makan siang karya wisata di Gunung Futatsu. Kukumi menjelaskan, di sana ada pohon cinta, di mana siapa yang makan siang berdua di bawahnya akan pacaran. アスナロ高校名物二つ山大母大座強化試合。全然わかんないからクック説明して。 Kanshi lalu menyarankan Nico agar menyatakan cintanya di pohon itu. Tapi Nico ragu, apakah Moi menganggapnya lebih dari teman atau mungkin adik. Tapi berbeda dengan Kanshi, dia sangat yakin Moi menyembunyikan perasaannya dari Nico. Keesokannya saat hari karya wisata, Nico memberitahu Moi jika dia diajak ngobrol di bawah pohon cinta oleh seseorang. Harapan tak sesuai ekspektasi. Moi rupanya bersikap biasa saja tanpa cemburu. Dia bahkan bilang akan menjauh pada saat itu. もう子供の頃にいじめられてたニコじゃないのよ。 Pada saat makan siang, Moi melihat ada yang mencurigakan, di mana seorang siswa dengan logo sasaran tembak pada bekal makan siangnya. Saat Moi bertanya itu logo apa, siswa itu menjawab jika itu adalah logo sebuah band rock. Moi juga mengenalnya, ternyata kesukaan mereka sama. Mereka lalu berkenalan. Siswa itu bernama Magami Keigo. Setelah selesai ngobrol,
Saat Moi akan pergi, dia dicegat oleh seorang cewek NPC. 一緒のクラスだ。真上敬吾。サブカル系の話だったら俺、配信もやってるから見てみてよ。 Berpindah ke Nico yang mencari pohon cinta. Saat pohon cinta ketemu, tak disangka di sana sudah banyak pasangan yang ngobrol di bawahnya. Saat mencari, ternyata dia ketemu sama Ishii. Tapi Ishii tidak datang sendirian. Dia ngajak rombongan. Udah kayak mau pelesiran. Santai bro, santai, santai. Sekarang kita tegang. Tegang sekali di dalam aku. Nico menjadi malu karena sebanyak ini cowok yang mau menyatakan cinta padanya tadinya. Tapi ternyata bukan. Tujuan Ishii dan yang lain menemui Nico hanya untuk meminta jimat cinta. Karena kalau mintanya di bawah pohon cinta, maka efeknya akan 2 kali lipat. Karena tidak mau bertanggung jawab atas cinta seseorang, Nico harus kabur. Dia kabur dengan mantra mengecilkan tubuhnya. Saat sedang kabur, dia tak sengaja menabrak seseorang dan masuk ke kantong bajunya. 他に隠れようスモデルだ。あれ、消えたぞ。 Saat dilihat, itu adalah kantong baju Moi. Saat itu Moi sedang berdua dengan seorang gadis, di mana tiba-tiba gadis itu menyatakan cinta kepada Moi. Tapi Moi menolak gadis itu dengan terus terang. Nico yang mendengar itu merasa punya harapan. Saat gadis itu bertanya, apakah ada seseorang yang dicintai Moi? Moi menjawab, tidak ada. Hati Nico serasa hancur. Tapi Moi bilang, ada seseorang yang berharga untuknya. Nico menjadi punya harapan. Apalagi setelah Moi memberitahu jika dia adalah orang yang membutuhkan bantuannya. Nico lalu teringat ketika mereka masih kecil, di mana saat itu Moi melihat Nico sedang menangis. Nico menangis karena ayahnya meninggalkan dia, di mana diketahui ayah Nico adalah seorang manusia normal, bukan penyihir. Dan itu menjadi masalah, karena manusia dan penyihir sulit bersatu sebagai keluarga. 大切な人はいる。とにかく危なっかしいやつで、そいつが俺を頼ってきた。俺はそれに応え。 Saat Moi bertanya apa yang terjadi, Nico menunjukkan rumahnya yang sudah hancur. Itu karena Nico terlalu emosi dan tidak bisa mengendalikan sihirnya. Nico takut kekuatannya akan membuat dia dijauhi. Moi yang melihat Nico menangis lalu memeluk Nico dan bilang, Dari saat itulah tumbuh benih-benih cinta dalam diri Nico kepada Moi. Kembali ke masa sekarang di mana Nico masih punya tempat di hati Moi. Moi lalu pergi dan mencari tempat untuk makan siang. Tapi masalah untuk Nico, karena mantranya akan segera habis. Dia langsung bergegas pergi. Tapi karena angin cukup kencang dan dia saat itu menjadi kecil, dia tertiup angin. Tepat saat dia terjatuh, dia kembali normal dan jatuh tepat ke pelukan Moi. Nico! Dan adegan super so sweet itu terjadi. Mata mereka bertatapan satu sama lain. Dari kejauhan, Kanshi memantau mereka di atas pohon. Sampai dia dikejutkan oleh seorang pria tua. Pria tua itu bertanya, apa yang dilakukan Kanshi di sini? Kanshi bilang, dia mencari pohon cinta. Tapi si pak tua nyentrik itu bilang, jika itu bukanlah pohon yang asli. あっちの地味な小ならの木の下で弁当を食った男女がカップルになるが本当の伝説だ。 Dia mengatakan jika legenda sebenarnya adalah jika kau dan orang terkasih makan di bawah pohon ek konara yang kecil itu. Kanshi lalu menyadari pohon ek kecil yang dimaksud adalah pohon tempat Moi dan Nico saat ini makan siang.
Saat Kara dan Kukumi datang, Kanshi mengalihkan mereka agar tidak mengganggu Nico dan Moi. Dan episode ini selesai. Hal romantis terjadi. Ada tempat khusus untuk Nico di hati Moichiro. Bagaimana cerita mereka selanjutnya? Nantikan hanya di RWPP Plot. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.